Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi. Pada saat ini kita akan mendengarkan renungan harian pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya undang kita berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang kami sembah melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Di pagi hari ini kami mengucap syukur, di mana Tuhan menyertai, menolong, memimpin hidup kami. Dan kami rindu memuji dan memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman-Mu, supaya di pagi hari ini sebelum kami melakukan aktivitas kami mengandalkan Tuhan dan kami mau libatkan Tuhan yang menyertai menuntun perjalanan hidup kami dan aktivitas kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu dan saudara-saudaraku, firman Tuhan pada renungan di pagi hari ini tertulis dalam kitab Mazmur 121 ayat 4. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Bapak, Ibu dan saudara-saudaraku, sebagai topik renungan adalah sesungguhnya Tuhan menjaga umatnya yang dikasihinya. Tentu Tuhan yang menjaga Israel, Allah kita, Allah Israel yang senantiasa memimpin, menolong, menyertai hidup kita. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Tentu ada maksud dan rencana Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Tuhan yang berdaulat dalam kehidupan kita ini, yang senantiasa menuntun dan memelihara. Kalau kita pun ada saat ini, itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Hidup kita sebagai manusia sangat berarti di hadapan Tuhan, umat Tuhan, dan Tuhan sudah mengutus anaknya Yesus Kristus untuk menebus dosa pelanggaran kita, sehingga kasih karunia Tuhan kita diselamatkan. Kita seperti biji mata Tuhan. Setiap pribadi dan jiwa kita sangat berarti, sangat penting di hadapan Tuhan. Itu sebabnya naikkanlah syukur, pujian dan penyembahan hanya kepada Tuhan saja. Bapak, Ibu dan saudara-saudaraku, renungan ini mengingatkan kita betapa Tuhan mengasihi, sayang di dalam kehidupan kita. Tuhan
penjaga Israel. Di dalam ayat 2, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ini adalah seruan bangsa Israel kepada Tuhan ketika mereka ada di tanah Mesir, di tanah perbudakan. Tuhan utus Nabi Musa untuk memimpin, mengarahkan mereka keluar dari perbudakan menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan yang sudah Tuhan siapkan di dalam kehidupan bangsa Israel. Kita juga sebagai umat yang percaya, umat yang rohani, tentu ada rencana Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Pandangan Tuhan, penyertaan Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kita berharap, kita mengandalkan Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, firman yang sudah kita baca dan dengar, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Kata sesungguhnya ada kepastian pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan melihat, mengerti apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, apa yang kita rencanakan. Mata Tuhan tertuju. Dia memantau kehidupan kita, melihat hati kita yang paling dalam. Itu sebabnya mari kita sungguh-sungguh taat dan setia dan percaya kepada Allah yang luar biasa itu, yang penuh kuasa, yang penuh kasih di dalam kehidupan kita, bahwa sesungguhnya Allah tidak terlelap dan tidak tertidur. Tentu mata Tuhan tidak pernah berpaling di dalam kehidupan kita, karena kita adalah umat kepunyaannya, bangsa yang besar, bangsa yang rajani, yaitu bangsa Israel secara rohani, dan begitu juga hidup kita saat ini. Mari datang kepada Tuhan lewat pujian penyembahan kita. Kita belajar bagaimana rancangan Allah di dalam kehidupan kita adalah rancangan damai sejahtera, sukacita yang besar. Kita harus meresponi kasih Tuhan itu, karena Tuhan kita tidak terlelap dan tidak tertidur. Tentu senantiasa Allah peduli di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi, di ayat 7 di Mazmur 121 ini tertulis, Tuhan akan menjaga engkau terhadap kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu, bahwa nyawa kita Tuhan jaga. Dia pelihara hidup kita supaya kita jauh dari mara bahaya, dari kecelakaan, dari musibah, dari maksud-maksud kuasa iblis, kuasa kegelapan. Tuhan lindungi kita. Tuhan yang menjaga kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di ayat 8 dikatakan Tuhan akan menjaga keluar masukmu. Kalau kita keluar dari rumah kita menuju aktivitas pekerjaan kita, kita mau berkarya, kita berusaha berdagang, bahkan berusaha untuk melakukan kegiatan aktivitas kita sehari-hari, Tuhan
menyatakan bahwa Tuhan menjaga keluar masuk. Tentu ketika kita kembali ke rumah kita setelah aktivitas pekerjaan kita sepanjang hari, Tuhan yang memberkati kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, janji Tuhan ini iya dan amin. Dari sekarang sampai selama-lamanya, kasih Tuhan itu yang menyatakan bahwa Dia yang menjaga kita, menjaga umatnya, memelihara hidup kita. Tentu kita tidak ada keraguan-raguan, tentu kita tidak bimbang, tentu tidak lagi ada alasan kita bahwa tidak ada pertolongan kita. Pertolongan kita adalah dari Tuhan. Kalau kita mengandalkan sesama manusia, ada keterbatasannya, ada kekurangannya, bahkan kita mungkin bisa kecewa, bisa kita bimbang dan ragu. Tetapi karena Tuhan yang menyertai kita siang dan malam, ada kesejukan, ada kenyamanan, ada sukacita dan sejahtera yang luar biasa dari Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, pemazmur ini katakan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tentu Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa di dalam kehidupan ini, baik di bumi dan di surga. Tuhan sang pemilik kehidupan ini. Mari terus berharap kepada Tuhan. Kita terus mengandalkan Tuhan di dalam segala aktivitas kita. Tuhan andalkan senantiasa hidup kita kepadanya di dalam kita melakukan pekerjaan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rencanakan, kita lalu di hadapan Tuhan lewat doa dan permohonan kita kepada Tuhan saja. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, bahwa sesungguhnya Allah tidak terlelap dan tidak tertidur menjaga Israel. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah mendengarkan firman-Mu, bahwasanya kasih-Mu yang luar biasa itu Tuhan yang menjaga hidup kami. Kalau Tuhan berjanji kepada umat bangsa Israel yang menjagai mereka, sesungguhnya Tuhan tidak terlelap dan tidak tertidur, penjaga Israel. Itu juga menjadi kerinduan kami, supaya Tuhan yang memelihara, yang menjaga hidup kami siang dan malam. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami serahkan segala sesuatu, rencana kami, aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan yang memelihara kami. Ampunilah segala dosa pelanggaran kami, supaya kami layak dipuji dan dimuliakan nama Tuhan saja di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih dari Bapa di surga, persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tetap semangat, andalkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Shalom. Adik-adik rame-rame mau kemana? Itu loh Kak, kita mau latihan paduan suara di gedung sekolah minggu tuh. Oh, emang latihan apa? Kan Paskah masih lama.
Kita mau latihan paduan suara buat drama musikal nanti, Kak. Oh, drama musikal. Iya. Iya, Kak. Seru loh, Kak. Kita diajarin baca not dan disiplin waktu, Kak. Oh gitu, sip deh kalau gitu. Oke deh adik-adik, selamat latihan ya. Kak, jangan selamat-selamat aja dong. Jangan lupa nonton kami tanggal 15 Juni 2024 ya, Kak. Oh, di mana? Di Gedung Angkasa Pura. Jangan lupa beli tiketnya ya, Kak. Oke deh kalau begitu. Selamat latihan ya adik-adik ya.